Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA maupun IIS yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjut materi kita yang bab ketiga, yaitu Al-Quran Hadis tentang menghindari pergaulan bebas. Ya, kalian bisa lihat, cek di LKS itu yang bab ketiga. Oke, pengertiannya apa? Pergaulan bebas itu, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas. Ya, menurut agama, pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas merupakan pergaulan tanpa batas, tidak ada aturan yang membatasi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi secara intinya adalah pergaulan bebas itu lebih ke negatif ya, bukan positif. Itu adalah di yang pertama itu lihat perilaku menyimpang tanpa aturan, bebas semau EDW gitu bahasanya ya. Jadi harus dihindari yang sifat-sifat seperti ini. Nah, bagaimana sih dasar-dasarnya atau dalil larangan pergaulan bebas? Ada dalil nakli atau dalam di sini ada dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, dalam surah An-Nur ayat 30 ya Allah di sini menegaskan dalam ayatnya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, itu artinya. Ya, yang bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khairum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah lebih ke laki-lakinya dulu disuruh menahan pandangan ya. Nah, bagaimana Pak untuk perempuannya? Ada langsung dalam surah An-Nur ayat 31. Ya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflir lajina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman,
hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya. Gitu. Jadi di sini dalam Quran surah An-Nur ayat 31 adalah ke wanitanya. Disuruh apa? Untuk menahan pandangan dan kemaluannya. Ya, dan janganlah menampakkan perhiasan, maksudnya adalah auratnya. Ya. Boleh menampakkan perhiasannya kepada siapa? Ya, kepada ini tadi suami mereka, ayah mereka, gitu kan. Itu lebih ke mahramnya, oke? Terus ya lebih ke mahramnya itu sampai di atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka. Nah, terus ini wanita-wanita Islam ini adalah ya sama-sama wanita gitu kan, boleh melihat perhiasan sama wanita. Terus budak-budak yang mereka miliki, kalau dulu ada budak, sekarang nggak ada. Ya, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, ya nggak punya syahwat gitu, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat gitu. Itu selebihnya. Terus ciri-ciri perbuatan yang termasuk kategori pergaulan bebas apa aja? Penghamburan harta, ya, yaitu menghamburkan harta ya untuk apa? Minum dan lain sebagainya, dugem, ya enggak. Itu penghamburan harta. Enggak boleh. Terus berbuat tanpa perhitungan. Tidak memperhitungkan ini baik atau buruk. Ya, harusnya bisa memperhitungkan ini tuh baik untuk kita, ini buruk untuk kita ini. Gitu kan. Harus bisa ada perhitungan ya kalau berbuat sesuatu kita tuh. Terus terjerat pesta hura-hura. Nah, mereka yang memiliki pergaulan bebas itu terjerat hura-hura ya tadi ya, dugem dan lain sebagainya ya sama. Terus berperilaku tidak sesuai norma yang berlaku, norma hukum, norma agama, norma asusila, norma kesopanan, ya. Seperti itu, tidak sesuai. Terus berpakaian terbuka, jangan sampai seperti kata Rasulullah dulu, nanti ada wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Nah ini berpakaian terbuka atau mungkin memperlihatkan lekuk tubuh. Nah jangan sampai seperti itu ya, nih yang cewek-cewek nih. Terus berpikir dan bertindak sesaat mengabaikan masa depan. Nah jangan sampai tindakan kita itu mempertaruhkan masa depan kita gitu, oke? Nah contoh perilaku pergaulan bebas di sini ada seks bebas atau free sex ya, atau dalam agama disebut zina. Ya, yang seks bebas atau yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam prakteknya hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan bergonta-ganti pasangan, ya kan? Parahnya lagi, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalamnya seks dalam pacaran atau seks pranikah. Cinta satu malam, prostitusi hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain atau swinging ya. Ini hati-hati nih ya, seks bebas ini ya mungkin yang kayak didugem dan lain sebagainya itu bisa ada terjadi prostitusi gitu kan dan lain sebagainya. Penyebabnya apa sih seks bebas ini? Yang pertama ada ya, yang pertama apa? Pengaruh media elektronik dan media cetak. Jangan sampai nih jauhi ya media elektronik atau media cetak yang di situ isinya adalah pornografi. Ya, jauhi. Buang-buang yang seperti itu. Jangan sampai karena melihat hal-hal yang berbau pornografi membuat kita di situ dekat dengan yang namanya zina. Pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini besar sekali ya.
ya cobalah cari lingkungan yang baik. Jangan sampai lingkungan itu bisa mendekatkan diri kita ke dalam pergaulan bebas gitu ya. Apalagi sampai ke zina. Rendahnya pendidikan moral agama, pendidikan agamanya nih harus dikencangin lagi, harus banyak lagi baca buku agama, harus banyak lagi belajar agama gitu kan. Minimnya pengetahuannya itu harus banyak-banyak lagi belajar gitu kan. Perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja, butuhnya apa? Jadi butuh penyaluran gitu kan. Ya, jangan sampai nih karena ini jadi membuat kita menyalurkannya ke yang haram. Nah, makanya biar penyalurannya halal harus jika memang sudah siap menikah silahkan segeralah menikah. Motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan kedekatan dan gairah komitmen yang jelas. Nah, motivasinya rasa sayang itu jangan sampai ada pacaran tapi rasa sayangnya diutarakan dengan mohon maaf itu adalah seks gitu ya. Jangan sampai nih yang perempuan nih merelakan kehormatannya, kesuciannya hanya dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ya, walaupun itu pacar, jangan sampai kehormatan diambil. Ya. Makanya jangan pacaran ya. Karena dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran. Rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Ya, rasa ingin tahu yang tinggi yang namanya juga remaja gitu ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Makanya rasa ingin tahu itu harus bisa diredam. Apalagi rasa ingin tahu yang enggak gitu. Ya enggak. Terus dampaknya apa? Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi. Ya, contohnya ada penyakit menular seks atau IMS atau ada lagi HIV, AIDS dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai terkena penyakit itu tuh ya. Awat. Ya, berarti kalau nggak mau terkena penyakit seperti itu ya harus jauhi seks bebas ini. Ya, dalil menjauhi seks bebas atau zina. Nah, ya ini dalam ya mohon maaf ini ada di bawah gini ya. Ya dalam menjauhi seks bebas di sini ada dalil dalam surah Al-Isra ayat 32 wala bismillahirrahmanirrahim wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk gitu. Ya. Terus selanjutnya akibat perbuatan zina apa sih? Dilaknat Allah. Nauzubillah sampai dilaknat Allah ya. Terus menghancurkan masa depan anak yaitu ininya jadi tidak jelas. Ya, tidak jelas ininya masa depan anaknya tuh. Terus merusak keturunan yang syah. Merusak keturunan yang sah, mendorong ke perbuatan dosa besar lain. Contohnya kalau misalkan hamil di luar nikah bisa jadi aborsi, jadi membunuh tuh ya. Membunuh janin, menimbulkan penyakit kelamin ya tadi. Salah satu contohnya IMS ya, HIV, AIDS dan lain sebagainya. Terjerat hukum ya, entah itu hukum pidana, hukum agama gitu kan. Menanggung hukum sosial bisa saja diasingkan karena aib, menghilangkan kewibawaan jadi enggak lagi hormat dia begitu punya aib gitu kan. Terus nasab yang tidak jelas ya. Kalau yang anak hasil nikah di luar nikah itu nggak jelas. Dia bukan lagi bin bapaknya tapi bin ibunya. Dan kalau dia anak itu laki-laki ya, itu kalau nanti udah besar dia punya adiknya perempuan dia nggak bisa jadi wali. Ya si anak ini tetap nggak ada walinya gitu kan. Abangnya ini ya nggak bisa jadi wali gitu kan. Walinya wali hakim. Begitu juga kalau anak pertama sama perempuan. Nah, anak pertama itu perempuan, ya sama dia nggak bisa si ayahnya itu ya menjadi wali. Walinya mana? Wali hakim, ya kan? Yaitu dari KUA. Ya jadi hati-hati ya. Jangan sampai kasihan anak ya, menghancurkan tuh masa depan anak ya. Terus cara menjauhi zina, ya segeralah menikah. Kalau memang udah deket, ya janganlah pacaran lama-lama. Udahlah, langsung aja. Apalagi semuanya sudah menyetujui, segeralah menikah. Ya.
ta'aruf, udah nikah aja langsung gitu ya. Nggak usah ada lagi jeda, sampai jeda itu ada yang namanya pacaran deket-deketan, jangan. Ya, dalam Islam nggak ada yang namanya pacaran. Jangan mendekatinya ya, jangan mendekati sesuatu yang bisa mendekati kita kepada zina. Contohnya ya tadi pacaran, dekat-dekatan dan lain sebagainya. Memilih teman yang baik ya, jangan sampai kita mempunyai teman yang pengaruhnya buruk. Memperdalam ilmu agama ya, baca buku agama, belajar lagi gitu ya. Ilmu-ilmu agama Islam, membaca buku agama mendekatkan diri pada Allah ya, sholat, ibadah yang rajin ya, insya Allah dengan mendekatkan diri pada Allah kita akan terjauh daripada sifat-sifat tercela gitu, salah satunya adalah zina. Mendengarkan nasihat ulama, iya nasihat-nasihat ulama, harus menganjurkan ini, berbuat baik, jauhi perbuatan buruk ya kan, dan lain sebagainya. Membiasakan diri untuk berpuasa, insya Allah ini akan meredam nafsu gitu ya, namanya puasa gitu kan, insya Allah akan meredam nafsu juga sampai ke zinanya itu, meredam. Oke. Nah, bagaimana sih hikmah menjauhi zina? Yang pertama mendatangkan ridho Allah. Kalau yang tadi kan sampai dilaknat Allah, ya nauzubillah. Nah, kalau menjauhi zina kita malah sebaliknya adalah mendatangkan ridho Allah. Kelak mendapat syafaat Rasulullah, dapat menjaga keturunan yang baik. Jadi ya keturunannya jadi baik gitu loh. Dapat menjaga kesucian dan martabat, menjaga kehormatan kita gitu kan. Terpelihara dari penyakit kayak tadi HIV, AIDS dan sebagainya, itu akan insya Allah akan dijauhkan dari itu semua. Terhindar dari kejahatan lainnya tadi, aborsi dan lain sebagainya. Itu akan terhindar kalau kita bisa menjauhi zina. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.